Kita sharing-sharing dulu yang bisa membuat kita itu sehat, segar, bugar, dan bukan sekedar sehat, tapi panjang umur dan awet muda. Jadi kalau kita cerita tentang panjang umur dan awet muda, Bapak Ibu, kalau kita bisa sehat keluar dari masalah kesehatan, itu karena ada tadi yang pertama apa ya? Itu adalah bonus dari kita berusaha untuk kembali sehat. Nah ini saya ingin sharing-sharing sedikit tentang lingkaran penyakit yang sudah umum kita ketahui Bapak Ibu. Ini paling sederhana aja deh, lingkaran setan obat diabetes Bapak Ibu. Oke, saya cerita dulu tentang lingkaran setan dari obat diabetes Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sama-sama tahu ya bahwa dari obat yang tadinya cuma satu macam obat, itu bisa berkembang jadi 17 macam obat Bapak Ibu. Kalau kita hanya mengandalkan obat-obat yang udah umum kita ketahui. Dari obat malah menjadi dialisis Bapak Ibu. Contohnya adalah kalau seandainya kita terkena keluhan penyakit diabetes Bapak Ibu, biasanya yang umum diberikan itu adalah konsumsi obat metformin ya. Nah, memang metformin itu katanya aman untuk menurunkan gula darah, tapi lama-lama muncul efek samping Bapak Ibu. Efek samping dari kebiasaan konsumsi metformin adalah mual, badan lemas, kesemutan, kebas, kram. Nanti kalau sudah ada muncul efek itu, biasanya dari medis akan ditambahkan lagi obat apa Bapak Ibu untuk mengatasi mual-mual, kembung-kembung, kasih omeprazol, obat lambung Bapak Ibu. Jadi obatnya udah tadi satu jadi dua ya. Nanti kalau kita dikasih omeprazol untuk obat lambung, tambahin lagi obat gabapentin. Ini obat untuk saraf, untuk kebas-kebas, kesemutan. Udah 3 macam obat. Tambah lagi vitamin B-nya, ya kan, untuk apa namanya, cyanocobalamin untuk saraf. Nanti, jikalau kita konsumsi metformin terus-menerus, biasanya lama-lama itu efeknya tidak lagi optimal. Lalu ditambahkan lagi dengan obat yang kelima namanya glibenclamid, gitu ya. Nah, di glibenclamid ini, obat ini sebenarnya fungsinya untuk mencambuk pankreas kita agar mengeluarkan atau mensekresi insulin lebih banyak lagi. Nah, jadi pankreas kita dicambuk terus sama glibenclamid agar keluar lagi insulin lebih banyak. Tapi Bapak Ibu, efek samping dari konsumsi glibenclamid itu akan merusak regulasi dari darah kita. Lama-lama yang tadinya kita masalahnya hiperglikemik, gula darah kita tinggi, bisa menjadi hipoglikemik, darah kita menjadi rendah Bapak Ibu. Nah kalau gula darah kita menjadi rendah, yaitu diabetes hipoglikemik, nanti kita punya efek, begitu gula darah kita drastis turun, kita akan gemetar, lapar berat, jatuh terus menerus. Akibatnya kita makan banyak, malah badan kita menjadi berat badan menjadi naik. Nah, kalau udah begitu biasanya dokter bilang, udah deh atur diet, pola makannya diatur gitu ya. Tapi metabolisme kita udah babak belur Bapak Ibu, karena kita udah konsumsi kurang lebih 5 macam obat. Ya, berat badan naik. Kalau berat badan kita naik Bapak Ibu, otomatis tensi kita naik. Jadi orang yang obesitas itu punya potensi hipertensi. Kalau berat badannya dinormalkan, hipertensinya biasanya menuju normal karena ngikuti dari berat badannya. Begitu berat badan kita naik, tubuh kita memperpanjang peredaran darah lebih banyak lagi. Nah, setelah hipertensi kita naik, nanti lama-lama kolesterol kita pun naik. Nanti sama dokter dikasih obat penurun tekanan darah. Jadi obat yang keenam itu adalah amlodipin untuk hipertensi. Ketujuh untuk obat kolesterol dikasih sivastatin untuk membuat kolesterol kita nggak naik gitu ya. Tapi Bapak Ibu, kalau kita konsumsi amlodipin atau sivastatin itu kalau kita konsumsi jangka panjangnya, itu ada efek sampingnya membuat nyeri-nyeri otot, dan fungsi kerja itu menurun untuk liver kalau konsumsi sivastatin. Nah, bisa tanya di AI deh, kita bisa googling, baik pakai DeepSeek, boleh pakai ChatGPT, apa yang sekarang pakai Meta AI, efek samping dari sivastatin itu nyeri-nyeri otot, kinerja lever melemah, gitu ya. Nah, kalau efek samping dari konsumsi amlodipin jangka panjang, apalagi dosis tinggi, lama-lama kaki kita itu bengkak-bengkak, tubuh kita nggak bisa mengeluarkan cairan, Bapak Ibu. Nah, kalau sudah nggak bisa mengeluarkan cairan kita udem, biasanya sama dokter dikasih obat furosemid. Jadi udah 9 macam obat ditambahkan lagi nih Bapak Ibu. Nah, furosemid ini fungsinya mengeluarkan cairan dalam tubuh kita dan kalium yang sangat tinggi, karena fungsi dari mineral itu ada dua. Satu, kalium mengeluarkan cairan dari tubuh, ya kalau natrium itu menahan cairan. Nah, konsumsi furosemid kan over kalium Bapak Ibu akan mengganggu irama jantung. Jadi kita konsumsi furosemid jangka panjang agar kita bisa mengeluarkan cairan tubuh ya.
Akibatnya kan tuh sifatnya diuretik ya, kita berkemih terus. Lama-lama irama jantung kita itu akan terganggu atau palpitasi karena kelebihan dari berkalium. Nanti sama dokter dikasih obat lagi yang ke-9, kalium klorida untuk mengganti elektrolit kita yang sudah banyak keluar akibat dari efek samping furosemid. Untuk memperbaiki fungsi irama jantung, tambah obat lagi bisoprolol untuk untuk mengatasi gangguan jantung, tapi fungsi jangka panjangnya kalau kita konsumsi terus memperberat fungsi ginjal. Jadi ginjal itu dikasih 10 macam obat, kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Makin capek kan? Nah, nanti sama dokter dikasih lagi obat ke-11, losartan, obat pelindung ginjal, agar komplikasi tidak bertambah parah, tapi efeknya Bapak Ibu sebenarnya memperbuat berat semua fungsi-fungsi organ kita. Gula darah kita tadinya bisa dikontrol, tapi lama-lama tidak bisa terkontrol. Jadi bisa kadang-kadang hiperglikemik, kadang-kadang hipoglikemik. Jadi dokter udah pusing, udah deh suntik insulin aja kan gitu ya. Jadi setiap hari Bapak-Bapak Ibu kita mengandalkan apa? Suntik insulin untuk menurunkan kadar gula darah gitu ya. Nah, tapi Bapak Ibu, akhirnya kita karena sudah pakai suntik insulin, lama-lama efek samping dari suntik insulin itu malah berat badan kita melonjak tajam. Artinya apa Bapak Ibu? Kita sulit menurunkan berat badan, obesitas kita makin meningkat. Lalu dokter kasih obat lagi untuk menurunkan berat badan, namanya Orlistat. Nah, udah resep udah ke-14 nih. Tapi konsumsi Orlistat itu Bapak Ibu, efek sampingnya diare hebat. Nah, kalau diare hebat, solusinya tambah lagi obat leporamid, obat anti diare. Nah, kira-kira kita bisa bayangkan nggak satu obat itu untuk memperbaiki untuk mengatasi fungsi organ yang satu tapi memperberat fungsi organ yang lain. Akibatnya tubuh kita makin lemah, ginjal kita makin lemah. Akibatnya apa Bapak Ibu? Kita kebanyakan obat, efek sampingnya setelah kita hanya mengandalkan obat-obat medis tanpa merubah gaya hidup, tanpa merubah pola makan, tanpa merubah pola mikir, dan tidak pernah kenal namanya suplemen, kita bisa efek sampingnya dialisis. Nah, biasanya kalau udah terakhir itu, kita udah capek sama tubuh kita udah depresi, sudah stres, dan itu makan waktu bertahun-tahun, namanya the journey of suffering, perjalanan menuju rasa sakit yang berkepanjangan tanpa kita sadari. Memang umur kita bisa tambah panjang, tapi penderitaan kita tidak berkurang. Kita depresi, ya akhirnya ujung-ujungnya minum obat depresi Bapak Ibu. Jadi kuncinya adalah, jadikanlah makananmu sebagai obat, atau suatu saat obat-obatan jadi makananmu Bapak Ibu. Jadi kalau makan obat itu udah jadi kayak makan nasi Bapak Ibu. Nah, itu adalah sebuah ilustrasi Bapak Ibu. Kenapa pada kesempatan kali ini saya ingin buka paradigma pola pikir Bapak-bapak Ibu-ibu untuk membantu banyak orang keluar dari masalah kesehatan dengan cara yang paling bijak. Nah, kebetulan yang menarik adalah semua solusinya itu ada di True Life Empire. Karena saya udah mengenal beberapa produknya yang sangat luar biasa, ada Siples gitu ya, ada Mirabel, dan sekarang salah satu produk yang sangat luar biasa juga namanya Zenpachi Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu, sekarang kita sharing tentang apakah itu namanya Zenpachi Bapak Ibu.